Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Sahabat sekalian, saudara-saudariku, alhamdulillah hari ini kita telah masuki hari ke-26 di bulan Ramadan tahun 1440 Hijrah. Kita senantiasa bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga setidaknya puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang makna insan di dalam Al-Qur'an. Kali ini kita bahas nama yang keempat untuk merenung lebih dalam di penghujung Ramadan ini tentang hakikat kemanusiaan kita. Hari ini kita akan pelajari tentang nama manusia yang disebut dalam Al-Quran dengan kalimat An-Nas. An-Nas, An-Nas. Bahkan saking pentingnya nama An-Nas ini, Allah menjadikan salah satu nama surah dalam Al-Quran, surah ke-114, surah paling favorit bagi kebanyakan orang Islam. Ya, Qul a'udzu birabbin nas. Baik. Apa yang dimaksud dengan An-Nas ini dan seperti apa makna pendalamannya? An-Nas tidak disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 241 kali itu, kecuali menunjuk pada makna yang sangat spesifik, yaitu mengatur hubungan manusia secara sosial, manusia satu dengan lingkungannya. Kalau di episode yang lalu pernah ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana mengatur keseimbangan antara habdu minallah dengan habdu minan nas? Maka Allah turunkan satu jawaban yang mengatur spesifik hubungan dengan manusia atau hubungan dengan lingkungan secara sosial. Itulah manusia dengan nama An-Nas. Disinilah berisi petunjuk dari Allah kepada kita, bagaimana kita bisa kemudian bermuamalah, berinteraksi dengan manusia lainnya. Bagaimana kita memperlakukan hewan. Bagaimana kita memperlakukan tumbuhan? Anda bayangkan, demi Allah saya katakan, saya mempelajari beberapa tuntunan-tuntunan dalam kepercayaan lain, tidak pernah ditemukan yang spesifik dan sedetil dalam Islam. Bahkan hubungan kita dengan lingkungan diatur begitu indahnya. Muncul pertama, hubungan dengan manusia. Buka Quran surah ke-49 misalnya, ayat yang ke-13. Allah menyampaikan, Ya ayyuhan nas. Ingat teman-teman, kalau ada kalimat dalam Al-Quran dibuka dengan ayat Ya ayyuhan nas, Ya ayyuhan nas, maka maknanya tidak spesifik pada yang beriman saja, tapi maknanya luas secara universal. Sepanjang kita menjadi manusia dan bagaimana hubungan kita dengan manusia lainnya kemudian diatur. Bagaimana hubungan kita dengan manusia lainnya kemudian diatur. Kata Allah, Ya ayyuhan nas, hei manusia, Inna khalaqnakum, kami ciptakan kalian yang bernama manusia itu ada dua jenis, min dzakarin wa untha. Kalau bukan laki-laki, pasti perempuan. Awas, hati-hati, hati-hati. Ini kata Allah yang menciptakan kita. Allah yang maha tahu. Kata Allah, manusia cuma dua jenis. Kalau bukan laki-laki berarti perempuan. Jadi tidak ada laki-laki yang keperempuanan atau perempuan yang kelaki-lakian. Ini menunjukkan sedang ada persoalan yang kita coba bantu doakan untuk bisa diselesaikan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami tempatkan kalian beda-beda lokasi. Syu'ub wa qabail. Kata Allah syu'ub, tidak semua sama tempat tinggalnya. Ada yang tinggal misalnya di Jakarta, ada yang tinggal misalnya di Bekasi, ada yang bukan di Jawa Barat, ada yang di Jawa Tengah, ada yang di Sulawesi, ada Indonesia, ada Malaysia, ada bahkan Asia, ada Eropa sampai seluruh dunia. Apa tujuan semua itu? Ini yang paling indah. Kata Allah, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Supaya kalian saling mengenal. Supaya kalian saling mengenal. Dan diterapkan dalam kaidah. Jadi kalau kita kemudian mohon maaf tinggal di satu komplek, barangkali di situ bukan muslim semua. Ada sahabat kita, tetangga kita yang non muslim, ada yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha. Jangan biarkan komunikasi kita berlangsung dengan orang Islam saja. Sapa mereka. Jadikan sebagai tetangga yang baik. Bahkan kata Al-Quran, lihat ujung ayatnya, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian, yang paling bagus takwanya. Apa di antara makna takwa itu? Kembalikan ke Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Yang bisa berbagi, yang menahan amarah, yang bisa memaafkan. Apakah di situ dikatakan berbagi untuk orang Islam saja? Tidak. Pernah dengar hadis ini? Pernah dengar? Kalau ada seseorang masak makanan, kemudian baunya sampai ke tetangganya, maka bagilah tetangga itu bagian makanannya, walaupun cuma kuahnya hafal. Tapi awas, jangan salah disimpulkan Anda masak ayamnya, kuahnya dibagi tetangga, ya. Bukan itu maksudnya.
Tapi maksud saya adalah, apakah pernah Nabi mengatakan di hadis itu kalau tetangga Anda Muslim saja? Tidak. Anda punya tetangga Kristen, Hindu, Muslim. Anda masak, maka bagikan yang Kristen, bagikan yang Hindu, bagikan yang Muslim. Ketika Anda berikan, kemudian yang Kristen mengatakan, Bapak baik sekali, terima kasih. Katakan di lisan Anda, bukan baik, tapi Allah memerintahkan saya untuk berbagi. Mungkin kalimat itu akan menghunjam ke dalam jiwanya dan jadi asbab hidayah. Besok-besok dia ngetok pintu lagi. Pak, apakah Allah sudah memerintahkan berbagi hari ini? Nah, minimal sudah bisa menyebut nama Allah di situ. Ya. Paham sampai di sini? Baik. Ada yang bertanya barangkali? Baik, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Salam wabarakatuh. Baik. Boleh ceritakan Ustadz bagaimana kisah diturunkan surat An-Nas? Ya. Baik. Bagaimana kisah diturunkan surah An-Nas? Surah ini menyatu nanti dengan surah ke-113. Karena itu sering disebut dengan surah Al-Mu'awwadzatain. Dua surah yang diturunkan oleh Allah untuk meminta perlindungan dari gangguan-gangguan di sekitaran kita. Untuk surah ke-113 Al-Falaq terkait dengan gangguan-gangguan magic yang mungkin datang di waktu-waktu tertentu. Karena itu disebut dengan falak, suasana menjelang subuh. Untuk An-Nas terkait dengan gangguan-gangguan yang datang di sekitaran manusia. Ya, boleh jadi gangguan itu datang dari orang-orang dekat ataupun jauh, orang-orang yang punya pandangan yang tidak baik terhadap kehidupan kita. Maka di zaman Nabi, Nabi mendapati keduanya. Ada orang yang ingin menyakiti Nabi, tak mampu langsung menyakiti, maka menggunakan magic. Ada kisah kemudian Nabi pernah berusaha untuk disihir. Ya, datang mereka melalui buhul-buhul. Maka turunlah Quran surah ke-113 itu. Ada lagi sosok yang lain, tak datang membawa magic, tapi datang membawa senjata-senjata, hujatan-hujatan, fitnah-fitnah, bahkan tidak sedikit dengan kekerasan fisik. Maka orang-orang ini ketika bergaul dengan Nabi dengan pergaulan yang tidak baik, datanglah mereka, turun kemudian surah yang selanjutnya, dimintakan Nabi berlindung kepada Allah supaya dijaga Nabi oleh Allah dari gangguan-gangguan mereka. Maka turunlah surah An-Nas ini. Qul a'udzu birabbin malikin ilahin min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudur minal jinnati wan nas. Perhatikan, intinya dibagi dua bagian. Yang pertama kata Allah, minta perlindungan kepada Allah. Ingat, saya berikan satu rahasia dalam tafsir ya. Ini antara kita saja. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Perhatikan, intinya dibagi dua bagian. Yang pertama kata Allah, minta perlindungan kepada Allah. Ingat, saya berikan satu rahasia dalam tafsir ya. Ini antara kita saja. Jika tidak disebutkan dalam Al-Quran kapan kejadiannya dan siapa yang mengalami atau pelakunya, maka ini menunjukkan kejadian itu akan berlangsung lagi di masa depan dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Saya mau tanya, di masa sekarang ada orang-orang yang suka menyakiti? Ada orang yang suka memfitnah? Ada orang yang suka mengganggu? Ada kan? Maka biasakanlah baca surah itu supaya Allah melindungi kita, supaya seperti Allah melindungi Nabi Muhammad SAW. Ya, baca. Yang kedua, siapa sumber dari yang menggerakkan orang-orang itu? Kata Allah, sumbernya kembali kepada bisikan setan. Ada orang-orang yang kemudian berbuat jahat. Maaf, di bisnis kadang-kadang ada persaingan. Kalau tidak menyingkirkan, menyungkurkan. Kata Allah, orang-orang yang sedang berbuat buruk itu sedang dibisikkan oleh setan. Maka bagian terakhirnya, minta kita kepada Allah supaya dijauhkan dari godaan-godaan setan. Ya, paham sampai sini? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada yang lain? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengingat tentang bahasan tentang hubungan manusia. Kalau kita punya salah sama teman, Bukan kita kali ya, mungkin Anda. Saya tidak. Maaf Ustaz. Kalau saya punya salah nih sama teman saya udah minta maaf, tapi teman saya itu nggak mau maafin. Ya. Nah, apakah yang harus saya lakukan, Pak Ustaz? Baik, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 134. Ya, paling kanan sebelah atas. Di antara ciri manusia yang baik, bahkan kata Allah ciri orang yang beriman dan punya takwa yang tinggi. Ya, punya takwa yang tinggi adalah punya sifat bisa memaafkan kesalahan orang. Dan disitulah kemudian Allah tawarkan balasan yang sangat indah. Perhatikan kalimatnya dari ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfirah. Bergegaslah Anda untuk sering mengoreksi diri. Muhasabah. Jangan-jangan selama hidup banyak kekurangan yang pernah dikerjakan. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin.
Dan berharaplah, bercita-citalah untuk meraih satu surga yang saya siapkan luasnya seluas langit dan bumi. Jadi ada penduduk dunia yang saat pulang ke akhirat mendapat tempat di surga seluas langit dan bumi. Oh silahkan tuh, mau balap lari, mau koprol, mau sepak bola, gak nyampe-nyampe. Untuk siapa surga itu? U'iddat lil muttaqin. Saya siapkan bagi orang-orang takwa. Tapi siapa orang takwa yang dimaksudkan di ayat itu? Tidak semua orang takwa. Orang-orang takwa yang punya amalan spesifik di ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang gemar berbagi dalam hidupnya, baik dalam keadaan lapang ataupun sulit. Anda punya uang, bisa berbagi, wajar. Tak punya, masih mau berbagi. Mohon maaf, saya nggak bisa beri. Mungkin saya referensikan teman saya di sana bisa memberikan. Wal kadhiminal ghaidha, yang sanggup menahan amarah. Diprovokasi, dicela, dihina, dia nggak balas. Wal afina 'anin nas, dan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Orang salah, dia maafkan. Orang salah, dia maafkan. Maka kata Allah, "Hei, maukah saya berikan engkau jaminan? Jika engkau bisa mampu memaafkan orang lain dan berusaha beramal dengan itu, saya akan ganti kelapangan hatimu dengan surga yang luas daripada lapang. Lebih luas daripada lapang yang pernah engkau tengkati." Jadi barangkali Anda diuji dengan pernyataan demikian, perasaan-perasaan tidak suka. Mohon maaf, mungkin Anda lulus dalam ujian sholat, lulus dalam ujian zakat, lulus dalam ujian berhaji umrah, tapi Allah ingin memberikan surga yang lebih bagi Anda, yaitu seluas langit dan bumi. Maka luluslah dalam ujian yang dimaksudkan. Terakhir, perhatikan baik-baik. Jika Anda memaafkan kesalahan orang lain, maka manfaat yang kedua kata para ulama, Anda akan ditutup oleh Allah persoalannya dengan orang yang bersangkutan. Maka Anda tidak akan pikirkan dia lagi. Selesai. Tapi selama orang itu tidak minta maaf kepada Anda, maka dia tetap mengumpulkan dosa-dosa sampai dengan hari kiamat. Ini tidak ada ruginya memaafkan orang. Ya, tidak ada ruginya memaafkan orang lain. Jelas sampai sini? Baik, Allah Ta'ala a'lam bissawab. Jadi saya simpulkan, pertama, kita tidak disebut sebagai An-Nas dalam Al-Quran, kecuali diberikan bimbingan oleh Allah untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitaran kita dengan cara yang baik. Ada 3 jenis interaksi dalam Al-Quran. Pertama, dengan sesama manusia, di Quran surah ke-49 ayat 13. Kedua, interaksi dengan hewan. Bagaimana memperlakukan hewan dengan baik. Barangkali di antara kita ada yang piara hewan, piara burung, piara kucing, piara kuda, dan sebagainya. Ada tuntunan dalam Islam. Bahkan dalam menyembelih hewan pun, Nabi memberikan tuntunan supaya tidak menyakiti hewannya secara berlebihan. Yang ketiga, ada terkait dengan tumbuhan. Bagaimana bahkan Islam mengajarkan tidak merusak tumbuhan. Bahkan dalam suasana perang pun, kata Nabi, jangan cabut tumbuhan, jangan rusak tanaman. Itulah yang kemudian kita harus aktualisasikan dalam kehidupan kita. Betapa banyak orang mengaku manusia, tapi masih kemudian nekat menggunduli pohon, menggunduli hutan, menyebabkan banjir, menyebabkan musibah. Ada orang mengaku manusia, masih menzalimi hewan. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga kita dijadikan manusia yang berbuat baik dalam kehidupan dan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna ya Allah min ibadikas salihin, minan nasi alladhina ya Allah tarda'una anhum, minan nasi alladhina tarda' anhum, minan nasi alladhina tarda' anhum. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jadikan kami termasuk hamba-hambamu yang saleh, hamba-hamba yang mampu menjadi manusia terbaik dalam pandanganmu. Berikan kami ridhamu ya Allah, dan berikan kekuatan pada iman kami untuk mendorong kami berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kami. Allahumma ja'alna ya Allah lutfa, ya Allah jadikan kami pribadi-pribadi yang lembut, lembut dengan sesama, lembut dengan sesama lingkungan, lembut dengan orang-orang di sekitaran kami. Allahumma ya Allah, Allahumma ishtaqna bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'alqina ma'ahu ya rabbal alamin. Ya Allah, kami merindukan perjumpaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.